bakti kepada orang tua, baktinya anak kepada orang tua. Dan juga disebutkan dalam pelajaran lalu bahwasanya baktinya anak kepada orang tua itu ditentukan oleh baktinya orang tua di dalam mendidik anaknya. Jadi kalau mau punya anak yang berbakti, bantu anak tersebut biar jadi berbakti. Rahimallahu imra'an a'ana waladahu 'alal birr, kata Rasulullah. Semoga Allah merahmati seseorang yang membantu putranya untuk bakti. Dibantuin dengan dipermudah, nggak dipersulit, dengan dididik, dengan diajarin, dari kecil diajarin. Membantu anaknya untuk berbakti dengan si bapak bakti kepada ibu dan bapaknya. Jadi dia punya anak keturunan yang berbakti juga. Itu adalah keniscayaan, sebuah keharusan, sebuah syarat. Biasanya kalau seseorang bakti kepada ibu bapaknya, dia bakal punya anak yang bakti juga. Kalau durhaka, bakalan dapat yang durhaka juga. Waliyadzubillah min dzalik. Wah, disebutkan bahwasanya bakti kepada ibu itu berlipat daripada bakti kepada bapak. Dan dua-duanya kita harus berbakti dengan benar. Harus berbuat ihsan, enggak cukup sekedar berbakti, tapi ihsan. Wal ihsan ma zada ala wajib. Memberi kepada orang tua lebih daripada kewajiban anak terhadap orang tua. Kalau menjalankan kewajiban kepada ibu bapak itu belum bir. Akan tetapi bir itu, birrul walidain, adalah menjalankan di atas kewajiban. Ihsan. Nabi ditanya, man ahaqqun nas bi husni suhbati, siapa yang paling berhak untuk saya bersikap dengan baik, bersahabat, patuh, taat, layani, siapa yang paling berhak? Maka dijawab ibumu. Terus siapa lagi? Ibumu. Terus siapa lagi? Ibumu. Terus baru bapakmu. Itu yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karenanya itu seorang itu harus bakti kepada mereka, kepada ibu bapaknya dalam hidup mereka dan juga setelah wafatnya. Setelah wafatnya. Bagaimana bentuk bakti kepada orang tua setelah wafat? Dengan mendoakan mereka, beristighfar untuk mereka, sedekah niatin pahalanya buat mereka, kirim doa, kirim tahlil, kirim fatihah, kirim sedekah niatin pahalanya buat mereka. Punya utang, bayarin utang ibu bapaknya. Kemudian juga menjalankan apa yang mereka wasiatkan dan menyambung apa yang biasa disambung oleh mereka. Ada teman-temannya, ada kerabat mereka, ada famili mereka, ada kawan-kawan yang selalu biasa disambung, baik disambung dengan ucapan atau dengan kasih sayang atau dengan sekedar telepon ataupun juga dengan nafkah. Oh, bapak saya selalu ngebantu dia. Begitu bapaknya meninggal, lanjutin. Bapak saya selalu sedekah ke sana. Bapaknya meninggal, lanjutin. Jangan diputus, jangan dikurangin, lebihin kalau perlu. Menyambung apa yang biasa disambung oleh mereka. Kemudian juga kalau memang kuburannya dekat di kampung yang sama dengan dia, ziarah ke kuburnya paling kagak seminggu sekali. Kalau memang di lingkungan di kampung yang sama, ziarah ke kuburannya mereka. Kita agak ada orang di kota yang sama dengan bapaknya waktu itu pergi ke ziarah, dia ziarahin apa namanya, abahana di sini kita ziarahin. Ada beberapa orang ziarahin sini, tinggal satu orang. Nah, abahnya mana ya kita mau ziarahin? Lupa kuburan bapaknya di mana. Dari mana kuburan bapak saya? Ya apa? Dia lupa apa kuburan bapaknya. La haula wala quwwata illa billah. Ziarahin kuburan bapaknya. Berziarah ke makam mereka. Jangan dilalaikan. Kemudian juga ada orang mau bakti kepada orang tuanya di masa hidupnya dan juga setelah kematiannya. Bukan cuma habis mati doang. Udah mati baru dia mau bakti. Masih hidup, mumpung masih hidup bakti. Itu
pahalanya besar. Mumpung bapaknya masih hidup, ibunya masih hidup, berbakti kepada mereka. Udah mati baru dia mau doain, udah mati baru dia mau bakti kepada mereka. Waktu masih hidup kemana? Walaupun setelah mati juga dia harus berbakti kepada mereka. Sebagian orang lebih bakti kepada ibunya orang, lebih bakti kepada bapaknya orang lain, kepada ibunya orang, bapaknya orang sopan, wah baik ya, sopan banget kepada ibunya orang lain, kepada bapaknya orang lain, kepada ibu bapaknya sendiri tidak demikian. Kita disuruh nih orang yang paling berhak dengan baktinya gitu, ya, ibu bapak kita, mereka yang paling berhak sebelum orang lain. Kemudian habis sekarang yaudah, saya dulu semasa hidup ibu bapak saya nggak sempat bakti dengan benar. Sekarang saya mau taubat, mau hijrah. Bagaimana? Bisa? Bisa. Selama kamu masih hidup bisa. Di antaranya itu kita diajarin doa kepada ibu bapak kita, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baca nih doa, Allah yang ngajarin di dalam Al-Qur'an. Kemudian katanya yang setiap habis azan, habis jawab azan, terus dia baca Rabbighfirli wa liwalidayya sebanyak 5 kali. Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang baca doa ini habis azan sebanyak 5 kali, maka kutiba barran biwalidah wa ikan ghairu dzalik, ditulis sebagai anak yang bakti kepada ibu bapaknya walaupun sebenarnya dia nggak bakti. Waktu masa ibu bapaknya hidup dia nggak bakti, tapi ditulis sebagai anak yang berbakti. Hijrah, dia balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ditulis sebagai anak yang berbakti walaupun sebelumnya dia tidak demikian. Jadi baca ini doa buat ibu bapak kita.